Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiq Fauzan dari kelas 1F jurusan Ilmu Komunikasi. Izinkan saya di sini mempresentasikan materi mengenai pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanadnya. Dosen pembimbing ialah Ibu Siti Aminah MPD. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini kebenarannya. Para ahli hadis dalam mensyaratkan hadis mutawatir tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu yang pertama, hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Yang kedua, bilangan perawinya. Dilihat dari segi banyaknya, telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Lalu pembagian hadis mutawatir. Para ahli membagi hadis mutawatir menjadi dua bagian, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Endang Sutari mengatakan bahwa hadis mutawatir terbagi pada tiga macam, yakni mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan lainnya. Hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Hadis mutawatir amali ialah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi SAW mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Lalu kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir memfaedahkan yakin. Hadis ahad memfaedahkan don, yakni yakin yang tidak seberapa kuat. Para ahli ilmu berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran, karenanya mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, dihukum kafir. Atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Lalu ada hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah hadis mutawatir, tidak memenuhi persyaratan mutawatir dan tidak pula mencapai derajat mutawatir. Karena hadis ahad ini jelas tidak mencapai derajat mutawatir, maka keterikatan orang Islam terhadap hadis ahad ini tergantung pada kualitas periwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Bila sanad hadis itu tidak dapat mengikat orang Islam untuk mempergunakannya sebagai dasar beramal, sebaliknya bila sanadnya bersambung dan kualitas periwayatnya bagus, maka menurut jumhur hadis itu harus dijadikan dasar. Lalu pembagian hadis ahad. Ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis ahad dibagi menjadi tiga, yakni hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur tersebut juga disebut hadis mustafid. Walaupun terdapat perbedaan, yakni bahwa pada hadis mustafid jumlah rawinya 3 orang atau lebih, sejak tingkatan pertama, kedua, sampai terakhir. Hadis aziz bukannya hanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada setiap tobakoh, tetapi selagi pada salah satu tobakoh saja
didapati 2 orang rawi sudah bisa dikatakan hadis aziz. Hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang makbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan akidah, karena hadis ahad yang sahih memfaedahkan ilmu dan yang memfaedahkan ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua, hadis ahad meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah, karena hadis ahad berstatus memfaedahkan doni. Soal akidah adalah soal keyakinan, maka yang yakin tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih doni. Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lebih kuat. Dan itu saja presentasi saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.